신태용 전 인도네시아 축구대표팀 감독이 자신의 경질과 관련해 처음으로 입장을 밝혔습니다. Saya diberitahu tentang pemecatan saya pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 Januari 2025. Saya diberitahu pada siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat bahwa manajer baru akan diumumkan. Meskipun saya tidak memahaminya, saya dengan rendah hati menerimanya. Saya bekerja sangat keras dan melakukannya dengan baik selama 5 tahun berada di Indonesia. Saya bangga pada diri saya sendiri. Saya pergi dengan sangat bangga karena saya telah menciptakan akar yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Di balik layar, semua orang di sini mendukung saya dengan penuh semangat. Jadi saya berdiri di sini dan saya yakin bisa kembali dengan senyuman. Meskipun aku akan kembali, aku berencana untuk sering datang karena aku mencintai Indonesia. Aku berharap dapat bertemu kalian dengan cara yang lebih baik di negara lain atau di Korea. Pungkas Shin Tae-yong. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya ceritakan kronologi dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. STY akhirnya buka suara soal pemecatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu ceritakan kronologinya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa proses pemecatannya dari kursi pelatih Timnas Indonesia berlangsung mendadak. Meski begitu, dia berusaha menerima keputusan yang telah dibuat PSSI. Sebagaimana diketahui, PSSI memberikan pengumuman pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2026. Pada tanggal tersebut juga, PSSI mengabarkan pelatih pengganti akan datang pada 11 Januari 2025. Kemudian berselang 2 hari dari pemecatan Shin Tae-yong, PSSI resmi mengumumkan sosok penggantinya. Dia adalah Patrick Kluivert. Shin Tae-yong mengatakan bahwa proses pergantian pelatih skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sangat mendadak. Pelatih asal Korea Selatan itu menerima segala keputusan yang sudah diberikan kepadanya. Akan tetapi Shin Tae-yong masih agak bingung dengan keputusan pemecatan yang mendadak tersebut. Saya diberitahu tentang pemecatan saya pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 Januari 2025. Saya diberitahu pada siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat bahwa manajer baru akan diumumkan. Meskipun saya tidak memahaminya, saya dengan rendah hati menerimanya dia. Saya bekerja sangat keras dan melakukannya dengan baik selama 5 tahun berada di Indonesia. Saya bangga pada diri saya sendiri dan menambahkan, saya pergi dengan sangat bangga karena saya telah menciptakan akar yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Di balik layar, semua orang di sini mendukung saya dengan penuh semangat. Jadi saya berdiri di sini dan saya yakin bisa kembali dengan senyuman. Meskipun aku akan kembali, aku berencana untuk sering datang karena aku mencintai Indonesia. Aku berharap dapat bertemu kalian dengan cara yang lebih baik di negara lain atau di Korea. Pungkas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah siapkan wasiat untuk Timnas Indonesia sebelum dipecat PSSI. Apa yang telah direncanakan? Sebelum pemecatannya oleh PSSI, Shin Tae-yong ternyata sudah jauh-jauh hari menyiapkan sesuatu untuk Timnas Indonesia. Apa yang telah ia siapkan dan kenapa ini begitu penting bagi masa depan Timnas? Temukan jawabannya dalam video ini. Sudah terlanjur dipecat oleh PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong pernah mengungkapkan wasiatnya untuk tim nasional yang dilatihnya sejak tahun 2020 dari belum memiliki prestasi gemilang hingga seperti sekarang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025.
Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas kontribusinya selama 5 tahun terakhir. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa hubungan kedua belah pihak baik dan mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk rencana pengembangan sepak bola di tanah air. Kami merasa tim membutuhkan pelatih yang bisa menerapkan taktik dan berkomunikasi lebih baik dengan pemain yang ada, ucapnya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa tersingkirnya timnas Indonesia dari fase grup Piala AFF 2024 bukanlah alasan utama dari pemecatan Shin Tae-yong. Melainkan, PSSI sudah lama mempertimbangkan untuk berpisah dengan STY. Setelah pelatih asal Korea Selatan itu membawa hasil minor tim Garuda pada laga kontra Cina 1-2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 lalu. Wasiat Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di dalam perjalanannya menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong banyak menjalani berbagai rintangan yang berat. Kesempatan acara bincang di Korea, Shin Tae-yong berbagi pengalamannya selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Apa hal yang sangat ingin Anda lakukan atau ingin Anda capai di Indonesia? Tanya pembawa acara. Menjawab hal tersebut, Shin Tae-yong mengaku bahwa sebenarnya dirinya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya. Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi, saya berpikir bahwa akarnya harus kuat agar ke atasnya juga kuat, tutur Shin Tae-yong dilansir YouTube Ball. Tidak bisa hanya membebankan prestasi di kancah senior saja kepada pelatih. Pertama kalinya dari Piala Dunia ke regional, jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa sebelum dirinya masuk sebagai pelatih, Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain tertua di Asia Tenggara. Tapi sekarang di tangan saya rata-rata dalam kurung usianya 21,5 tahun, tim seniornya berumur rata-rata 21,5 tahun, ungkapnya. Saya benar-benar merekrut pemain-pemain muda, pungkasnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa dirinya tidak mungkin selamanya menjadi pelatih timnas Indonesia, jadi ia memberikan sistem jangka panjang untuk skuad Garuda. Karena saya bukanlah yang akan terus berada di sana, bagaimanapun saya harus menempa pemain muda dan merubah sistemnya, ujarnya. Saya berusaha membuat tim dengan pemikiran seperti itu, sambungnya. Semuanya pasti setuju, inilah dua alasan terkuat agar Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF. Berikut dua momen saat penggawa timnas Indonesia U-Strip 23 dicurangi wasit kala menjalani dua pertandingan di ajang Piala AFF U-Strip 23 2023 kontra Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U-Strip 23 harus mendapat keputusan kontroversial dari wasit yang memberi hadiah penalti untuk Malaysia. Momen tersebut terjadi di paruh kedua saat pemain Malaysia, Fergus Tierney, jatuh di kotak penalti Timnas Indonesia U-Strip 23 usai berduel dengan Kadek Arel. Padahal dalam duel tersebut terlihat Fergus Tierney menarik jersey Kadek Arel. Bahkan, tak banyak kontak yang terjadi saat keduanya berduel. Yang kedua, keputusan kontroversial wasit kembali tercipta di laga kedua Timnas Indonesia U-Strip 23 saat gol Ramadan Sananta ke gawang Timor Leste dianulir karena offside. Padahal dalam tayangan ulang, terlihat Ramadan Sananta dalam posisi onside saat Beckham Putra melepaskan operan akurat.